Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, dengan kita beranggotakan 3 orang. Di sini saya adalah Muhammad Niko Bayaki dengan NPM 2215061134. Kemudian Perkenalkan, dilanjutkan dengan teman saya. perkenalkan nama saya Amanu Viano, NPM 2215061098. Saya Dian Kresnalanda dengan NPM 2215010002. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah simulasi penetrasi pentest, ya bisa disingkat pentest, pada menggunakan tools DVWA. Di sini saya menggunakan Kali Linux dan Docker. Di sini langsung saja akan saya jalankan simulasinya, kemudian akan eh, dilanjutkan dengan penjelasan oleh teman-teman saya. Di sini saya sudah mengetikkan perintah untuk menjalankan si DVWA-nya menggunakan Docker ya. Sini saya run. Oke, sudah selesai untuk run-nya. Langsung kita masuk ke browser, kita buka localhost. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan username dengan password. Kita masukkan admin dan password ini sudah default ya. Nah, di sini melakukan database setup dan setup check. Di sini kita create atau reset database terlebih dahulu, kemudian login ulang. Ini admin, kemudian password, login. Nah, di sini sudah masuk ke DVWA-nya. Di sini ada beberapa fitur. Nah, di sini karena kita hanya disuruh mensimulasikan dan menjelaskan dua, yaitu SQL injection dengan XSS. Sini kita menggunakan SQL injection ya, di sini masukkan user ID. Jadi fungsi SQL injection ini untuk mencuri data dari sebuah website ya. Misal kita akan mencari data dengan user ID 1. Nah, di sini akan muncul yaitu ID-nya 1, first name-nya admin, surname-nya admin. Atau kita bisa juga dengan user ID 2. Di sini dengan nama Gordon, surname-nya Brown. Kemudian akan saya lanjutkan dengan XSS. Di sini saya gunakan yang stored. Ini kita clear dulu ya. Oke, saya akan melanjutkan dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya yaitu Niko. Di sini saya akan menjelaskan secara gambaran umum mulai dari mekanisme serangan, kemudian dari ancaman apa, ancaman keamanan apa yang diancam, kemudian ada pun rekomendasi penanganan yang eh, baik dilakukan untuk eh, melakukan penanganan dari SQL injection. Nah, untuk part saya akan menjelaskan SQL injection terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kita mau tahu nih, sebenarnya apa sih SQL injection itu? Jadi SQL injection itu adalah suatu teknik serangan pada aplikasi berbasis web, di mana penyerang ini dapat menyisipkan atau menyuntikkan perintah SQL yang berbahaya ke dalam input yang dimasukkan ke suatu aplikasi. Nah, untuk secara gambaran umumnya, mekanisme serangan yang dilakukan untuk SQL injection itu yang pertama adalah penyerang mengidentifikasi celah di form input seperti form login, form search, atau form pendaftaran. Nah, biasanya juga dapat ditemukan di URL query string atau header HTTP atau cookies. Nah, setelah penyerang berhasil mengidentifikasi celah di website tersebut, barulah penyerang itu menyisipkan kode SQL yang berbahaya. Makanya itu yang disebut SQL injection karena kita menggunakan bahasa SQL untuk menginjek suatu websitenya. Nah, kodenya seperti apa? Kodenya dapat seperti memasukkan OR 1 sama dengan 1 yang berarti itu melogikakan suatu true. Nah, apa yang akan terjadi apabila penyerang melakukan hal tersebut? Yang akan terjadi adalah database akan menganggap login berhasil. Nah, meskipun username dan password yang dimasukkan salah karena OR 1 yang sudah saya bilang tadi itu bahwa adalah logika true. Nah, karena query berhasil dieksekusi tanpa memeriksa kredensial yang sebenarnya, hacker ini dapat masuk melalui celah ini dan melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri data atau lainnya. Nah,
Kemudian setelah itu server database dapat mengeksekusi query yang dimodifikasi. Nah, serta memberikan akses ke data tanpa validasi yang benar. Lanjut, untuk ancaman keamanan yang dilanggar, itu yang pertama itu melanggar prinsip confidentiality atau kerahasiaan dan integritas. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengakses, memodifikasi atau menghapus data. Kemudian saya akan menjelaskan rekomendasi penanganannya. Nah, yang pertama itu kita dapat menggunakan prepare statements untuk query. Apa itu prepare statement untuk query? Jadi, prepare statement itu suatu teknik untuk mencegah SQL injection dengan memisahkan kode SQL dan data input pengguna. Nah, sehingga parameter yang dimasukkan oleh pengguna akan diinterpretasikan hanya sebagai data, bukan sebagian bagian dari query SQL. Kemudian yang kedua ada validasi dan sanitasi input pengguna. Kemudian yang ketiga ada membatasi hak akses database. Dan yang keempat adalah gunakan WAV untuk mendeteksi serangan. Nah, WAV ini apa? WAV ini merupakan sistem keamanan yang melindungi aplikasi web dari berbagai jenis serangan, termasuk SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan lainnya. Kemudian, WAV ini bekerja dengan memonitor atau menyaring lalu lintas HTTP yang masuk ke aplikasi web. Jadi, dari aplikasi ini, kita dapat mendeteksi pola serangan yang umum. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang serangan, yaitu SSS atau cross-site scripting. Jadi mekanisme SSS ini yaitu memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser dari si korban. Ya, dari sudut pandang penyerang, tempat optimal untuk menyuntikkan konten berbahaya itu di area yang ditampilkan kepada banyak pengguna atau pengguna yang sangat menarik, kayak contohnya iklan atau tempat-tempat download-download seperti itu. Oke, untuk ancaman ini melanggar prinsip apa sih dari segi keamanannya? Yang pertama itu integrity atau integritas, dan yang kedua itu availability atau ketersediaan. Karena pada ancaman ini itu halaman webnya yang dimanipulasi. Setelah itu, jika dibiarkan itu apa sih yang terjadi? Kalau dibiarkan, penyerang dapat mencuri cookie, session, atau mengalihkan pengguna ke halaman phishing. Nah, di sini saya akan jelaskan rekomendasi dari penanganan dari serangan ini. Yang pertama itu gunakan HTML encoding untuk mencegah skrip dieksekusi. Yang kedua itu validasi input user dan gunakan library seperti DOM Purify. Dan yang ketiga, implementasikan CSP atau Content Security Policy untuk membatasi skrip pihak ketiga. Baik, cukup dari kelompok kami. Saya rasa cukup. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.